Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan keberkahan dan kesehatan serta dimudahkan dalam usahanya. Oke, kembali lagi di channel YouTube Animal Zoo, channel yang membahas seputar dunia hewan yang ada di lingkungan sekitar kita serta hewan peternakan. Oke, kali ini saya akan berbagi pengalaman ya teman-teman, pengalaman yang sudah saya alami tentang perbedaan dari ternak ulat kandang, ulat Jerman ataupun ulat Hongkong ya teman-teman. Walaupun pada saat ini saya belum bisa menjual ke pengepul ya teman-teman, hanya untuk pakan ternak saya, hanya untuk kebutuhan pakan ternak saya. Namun saya sebelumnya sudah tanya-tanya sama pengepul ataupun sales dari ulat kandang, ulat Jerman serta ulat Hongkong itu sendiri. Jika memang stok saya sudah memadai dan melimpah, mereka siap nampung. Di sisi lain, saya juga sudah tanya-tanya terkait dengan harganya teman-teman. Jadi ya ini buat motivasi saya ya teman-teman. Memang untuk saat ini saya belum bisa menjual keluar, hanya mungkin ada saudara atau teman yang minta saya kasih teman-teman. Nah, apa saja sih perbedaan jika kita mau berternak ulat kandang, ulat Jerman ataupun ulat Hongkong? Mana yang mungkin lebih prospek ya teman-teman? Atau mana yang lebih mudah? Atau mana peluang yang mungkin lebih menguntungkan teman-teman? Nah, yang memang sering banyak di pasaran adalah yang pertama adalah ulat Hongkong teman-teman. Kebutuhan stok ulat Hongkong kalau di lingkungan sekitar sini stoknya perputarannya cepat teman-teman, cepat, dan harganya juga lumayan gak stabil ya teman-teman. Ya, di angka 50 sampai 60 per kilo. Bahkan kadang per kilo ada yang dihargain 80 teman-teman. Kalau posisi sedang harga naik, bisa lebih dari itu juga teman-teman. Nah, itu ulat Hongkong. Sedangkan kalau untuk harga dari ulat Jerman itu di angka 80 teman-teman, 70 sampai 80, lebih dari itu. Gak lumayan, kadang juga bisa lebih dari itu angkanya. Nah, terus kalau ulat kandang sendiri itu harganya agak murah ya, maksudnya ya tidak terlalu murah, tapi secara kalau cost dihitung-hitung sama. Itu di kisaran harga kalau kita di pengepul kemarin dihargain itu antara 25.000 sampai 30.000 teman-teman, tergantung pengepulnya atau tergantung salesnya juga yang mau ngambil. Pastinya di masing-masing daerah berbeda-beda teman-teman, cuman ini hanya untuk gambaran saja ya. Nah, itu dari aspek peluang harga ya teman-teman. Nah, untuk perawatannya, kalau perawatan sih menurut saya ketiganya itu sama ya teman-teman. Ngasih pakan bisa sehari sekali atau ngasih pakannya itu 2 kali sehari, tergantung kita pemberiannya. Kalau saya seringnya itu 1 hari sekali teman-teman. Namun berbeda halnya dengan ulat kandang teman-teman. Itu agak boros teman-teman.
itu kadang saya ngasih 2 kali teman-teman, tergantung ada stok juga pakannya atau minumnya ya teman-teman. Nah, saya biasanya itu kalau ngasih pepaya muda itu agak lumayan lama ya, karena kan keras ya kalau pepaya muda, berbeda dengan labu siam ya. Nah itu banyak airnya atau mudah diminum ya oleh ulat kandang, jadi kadang lebih cepat teman-teman habisnya. Nah itu untuk proses perawatannya. Terus pemberian pakan, kalau menurut saya, pengamatan saya, lebih cenderung boros di ulat kandang teman-teman, lebih boros di ulat kandang. Terus nah mungkin ini juga saya menggunakannya polar yang enggak halus ya teman-teman. Jadi di ulat kandang itu sendiri terkadang masih ada sisa polarnya teman-teman, nggak benar-benar habis semua, nggak bersih lah, maksudnya masih ada sisa-sisa polar yang kemakan. Berbeda halnya dengan ulat Jerman. Kalau ulat Jerman itu kemakan semua teman-teman, bersih. Nah jadi kalau untuk kos perawatan itu lebih hemat di ulat Jerman, makanya pakannya itu irit teman-teman. Terus ulat Hongkong pun sama teman-teman, itu bisa bersih. Nah tadi perawatan, terus proses panen teman-teman. Untuk proses panen sendiri itu lebih cepat, memang saya akuin paling cepat adalah ulat kandang teman-teman. Usia 27 hari sampai 30 hari teman-teman, tergantung pakan kita atau perawatan kita. Semakin banyak, semakin intens kita memberikan pakan, minum, itu kadang juga mempengaruhi teman-teman. Atau tidak telat dalam memberikan makan dan minum, itu juga mempengaruhi teman-teman. Jadi kalau saya amatin, kalau konsisten pemberiannya itu nggak sampai 1 bulan sih bisa panen. Nah kalau ulat Hongkong ini, kalau di kandang saya ya teman-teman, itu untuk ukuran yang mungkin bisa panen kisaran usia 2 bulan teman-teman, itu mungkin sudah bisa dipanen lah ya, tergantung juga kita beri pakannya. Nah terus kalau ulat Jerman itu bisa dipanen di usia 2,5 sampai 3 bulan, tapi berarti rata-rata kalau di angka 2,5 bulan itu masih ukuran sedang sih. Yang ukuran udah maksimalnya ya memang kalau udah masuk ke ke angka kiloan di usia 3 bulan teman-teman, itu udah ukurannya udah bagus. Nah itu perbedaannya dari segi perawatan, segi harga, sama dari segi proses kecepatan panennya ya teman-teman. Sebenarnya tiga-tiganya memiliki peluang yang sama untuk prospek bisnis atau kita jika beternak ya teman-teman. Nah kalau kita memiliki pekerjaan di luar, itu pun bisa menjadi sampingan kita teman-teman. Jadi monggo teman-teman bisa pilih yang mana, yang berpeluang yang mana untuk teman-teman lakukan. Nah kalau di saya sudah mencoba proses peneloran untuk ulat kandang itu saya lakukan 1 minggu sekali teman-teman. Jadi 1 minggu sekali dari proses peneloran saya pindah media lagi ya, hasilnya lumayan. Terus karena kalau misalkan saya nunggu 2 minggu itu agak lama teman-teman, jadi saya ya alhamdulillah lah stok ada terus dalam 1 minggu.
Terus kalau misalkan kayak ulet Jerman, ulet Hong Kong, saya lakukan proses penelarannya itu 2 minggu teman-teman, atau 12 sampai 14 hari teman-teman, tergantung waktu saya senggangnya itu pada saat hari apa ya. Tapi biasanya sih seringnya 2 minggu teman-teman, karena di hari Minggu hari libur saya bisa fokus di kandang. Nah mungkin itu saja teman-teman, monggo teman-teman barangkali ini bisa memberikan gambaran, memberikan referensi. Teman-teman mau mencoba untuk peternak mana sih ulet yang berprospek atau yang mungkin di teman-teman itu bisa dikembangkan gitu, atau tidak terlalu ribet untuk melalui proses pengembangannya. Tapi jujur saya, kalau saya secara pribadi agak ribet di ulet kandang ya teman-teman, pada saat proses pemanenan anakan. Karena kalau di ulet kandang itu saya harus ngayak double teman-teman, double dari bonggol jagung ya. Di bonggol jagung itu kan telurnya di bonggol jagung ya teman-teman, itu nanti saya tunggu 1 minggu juga biar pada turun anak-anakannya. Nah terus setelah itu saya juga ngayak lagi dari kepiknya teman-teman, jadi 2 kali pengerjaan lah. Sedangkan ulet Hong Kong dan ulet Jerman itu hanya 1 kali pengayakan teman-teman. Jadi lebih simpel kalau menurut saya untuk proses pemanenan anakannya ya di ulet Hong Kong sama ulet Jerman. Tetapi untuk proses prospek bisnis, kalau untuk percepatan lebih cepat panennya itu ada di ulet kandang teman-teman. Monggo teman-teman bisa pilih yang mana. Oke, itu saja teman-teman. Mohon maaf barangkali ada yang kurang pas, ada yang tidak tepat dalam penyampaian saya. Di sini saya hanya berbagi pengalaman teman-teman atau berbagi referensi. Itu mungkin terserah teman-teman mau mengambil peluang atau prospek yang mana. Ini hanya sifatnya berbagi pengalaman teman-teman yang saya alami. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk orang lain. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.